Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Christine. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini di tanggal 21 Oktober 2024. Nah, teman-teman, ini waktu aku pagi-pagi udah sarapan telur 2 ya, telur rebus 2 butir. Ceritanya sih mau diet, tapi diet ala-ala lah ya, diet kenyang karena nggak mau kelaparan. Jadi aku mau sarapan telur, habis itu aku cuci piring. Hari ini kerjaanku nggak terlalu banyak teman-teman, karena kemarin aku udah cicil ya beberapa kerjaan aku gitu. Nah, terus temenin aku juga bikin kue sus. Oke. Nah, ini teman-teman, waktu aku sarapan pagi-pagi sekitar jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 aku makan telur rebus 2 butir. Nah, ini enak banget ya teman-teman. Dan aku tuh rebusnya setengah matang, cuman 7 menit aja teman-teman. Jadi kuningnya tuh masih cair gitu ya. Wah, ini sih enak banget teman-teman, dan kenyang juga gitu ya. Namanya juga protein ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi diet juga boleh nih cobain diet ala aku. Ya sebenarnya nggak diet sih ya, maksudnya jaga pola makan aja, karena perutku tuh udah rada ke depan gitu ya. Oh ya teman-teman, sorry banget ya, kemarin udah beberapa hari atau beberapa minggu ini, mungkin ada 2 mingguan aku nggak upload video, karena setelah aku mulai nge-YouTube gitu ya, aku mulai rekam diri aku, kegiatan aku, itu aku tepar teman-teman. Mungkin aku pertama kali gitu ya untuk nyobain rekam ya, belajar, jadi agak kurang tidurnya gitu ya. Salah juga sebenarnya ya, harus seimbang, cuman ya nggak apa-apa juga sih, ini kan namanya juga pembelajaran ya teman-teman. Jadi ya aku mencoba dan ya ada konsekuensinya. Aku suka sih, dan kemarin sempat aku kangen gitu ya. Jadi saat badanku udah mulai fit, ya udah deh aku mulai coba lagi gitu untuk ngevlog ya, walaupun nggak ngevlog banget. Jadi ya aku nggak live gitu ya teman-teman, tapi aku mencoba untuk serial-realnya aku hari ini ngapain aja. Dan ini aku sarapan telur ini tuh seudah mandi ya teman-teman. Jadi bangun tidur, aku bangunnya tadi jam-jam setengah 7, aku langsung mandi dan biar segar juga ya teman-teman, dan langsung aku ngerebus telur untuk sarapan gitu. Nah, kenapa sarapannya juga di jam 9 ya, karena biar nggak terlalu pagi aja sih waktu jendela makannya gitu. Jadi aku makan jam 9, nanti aku makan lagi jam 12, dan aku tuh skip nasi ya teman-teman. Nasi, kalau bisa rotian, tepung-tepungan itu juga jangan dimakan dulu gitu ya untuk sementara. Tapi kalau yang namanya gorengan ya aku masih makan sih, walaupun dalam porsi yang sedikit. Dan aku juga orangnya tuh gampang juga ya untuk nurunin berat badan, gak susah-susah banget. Jadi tinggal aku atur aja pola makan aku, itu berat badan turun dengan sendirinya dengan mudah. Dan ini sih semenjak aku melahirkan anak kedua ya, berat badan tuh maksudnya kalau misalnya aku rada jorok makannya, itu cepet banget naiknya gitu teman-teman. Jadi perut tuh langsung kerasa gegah gitu ya, ke depan banget, pakai baju juga kurang nyaman gitu teman-teman. Oh ya nih teman-teman, lagi apa? Udah sarapan belum? Udah beres-beres rumah belum? Kegiatan emak-emak di pagi hari. Yuk temenin aku, dan juga aku temenin teman-teman ya. Semoga vlog aku juga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman dapat manfaat dan inspirasi, mungkin sedikit inspirasi ya teman-teman. Nah, aku tuh suka kagum juga nih teman-teman sama emak-emak yang bisa
ngurus rumah tangga sambil juga ngevlog gitu ya teman-teman. Karena aku ini baru aja mencoba udah langsung tepar kemarin. Tapi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga pembelajaran ya. Dalam hidup kita harus selalu mau berusaha dan juga mencoba. Tentunya nggak mudah, tapi kita kan bisa karena biasa ya teman-teman. Nah lanjut deh. Ini aku mulai cuci-cuci piring. Habis setelah sarapan gitu ya teman-teman. Dan cucian piringku juga syukurnya nggak terlalu banyak karena tadi malam aku udah cicil semua. Supaya sambil pagi ini juga aku ngevlog tuh kerjaan tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi rada santai. Inginnya sih sambil kayak slow living gitu, tapi ya nggak bisa juga ya teman-teman slow living karena banyak kerjaan juga yang harus diurusin, terutama anak juga ya. Hari sekarang abis ini cuci piring ini aku langsung nanti masak gitu ya, masak sayur, buru-buru juga untuk nyediain makan siang buat suami dan juga buat anak pertamaku yang nanti pulang sekolah jam 12-an. Oke deh, lanjut ke videonya ya teman-teman. Dan aku ini voice overnya tepat di jam 1 kurang 13 menit teman-teman, dimana suami dan anak-anak aku tuh posisinya udah tidur di kamar dan aku ada di kamar anakku yang pertama gitu ya teman-teman. Ya nggak ada siapa-siapa jadi sepi, jadi aku bebas juga untuk voice overnya gitu teman-teman. Apalagi ya ngobrolin apa lagi ya teman-teman. Nah ini dia kue susku udah mateng teman-teman. Tadi aku masak tapi sorry ya nggak kerekam. Dan ini nasi aku juga udah mateng. Rasanya tenang kalau nasi udah mateng, soalnya ya nanti tinggal nyiapin lauknya aja. Nah tuh, terus aku juga langsung buru-buru ini ya kangkung. Nah ini kangkung, maksudnya petekin kangkung tapi pakai gunting ya teman-teman, biar gampang aja, terus tangan juga nggak kena getah. Kalau pakai pisau itu teman-teman aku rada susah ya, maksudnya jadi lebih sulit aja gitu untuk ininya. Nah kalau gunting kan cepet ya teman-teman ya. Nah tuh enak banget deh kalau pakai gunting. Lanjut kita cuci sampai bersih. Aku sih 2 kali cuci aja ya teman-teman. Itu kalau menurutku udah cukup. Terus aku rendam juga gitu. Jadi sebelum aku masak sambil ngapain gitu ya, ambil bersih-bersih, beres-beres. Yang belum beres ya aku tinggalin aja si sayurnya itu di dalam baskom dengan terisi air penuh gitu ya, supaya keluar kotoran-kotorannya. Nah lanjut aku juga ini mau bikin apa ya namanya, bawang putih namanya teman-teman, cacahan bawang putih gitu ya, tapi nanti pakai alat chopper gitu. Nah di sini aku mulai kupasin satu persatu, butuh kesabaran dan ketelatenan ya teman-teman karena ya satu-satu gitu kita kupasnya. Tapi kalau misalkan udah ready nih si bawang putihnya, ya enak aja gitu ya teman-teman, kita tinggal keluarin dari kulkas, terus kita ambil sebagian untuk kita olah gitu ya teman-teman. Nah lanjut aku cuci dulu ya teman-teman sampai bersih. Itu ya aku cucinya sekali aja, aku kocak-kocak, langsung aku juga cuci bekas pisaunya. Nah aku tuh bersyukur banget ya teman-teman punya alat chopper yang aku beli dari toko online. Nah yang mau samaan juga boleh, nanti link deskripsinya aku taruh di bawah ya teman-teman. Nah ini tuh bikin kerjaan ibu rumah tangga, emak-emak kita yang rempong, bisa jadi satset gitu ya teman-teman. Nah tuh ya kan.
Wah, bener-bener mempermudah hidup ini teman-teman. Itu aku tutup pakai tangan aku, soalnya suka keluar-keluar dikit gitu ya teman-teman. Jadi ya aku tutup aja pakai tangan aku. Dengan tuh udah jadi lagi ya kan teman-teman. Aduh, terasa kebantu banget daripada aku harus satu-satu. Kalau tiap mau masak aku harus kupasin dulu bawangnya, aku harus smash gitu ya. Aku punya sih alat smash bawangnya juga, cuman ya butuh effort dan kadang jadi bikin agak males gitu kita masak ya teman-teman. Tapi kalau udah ada bawang putih yang ready gini, aku taruh wadah, tinggal kita taruh di dalam kulkas, tahan ya teman-teman, awet ya, kurang lebih mungkin seminggu sampai 2 minggu sih gitu. Gak usah ditaruh di freezer ya teman-teman, karena nanti kalau di freezer kan susah tuh, jadi membeku, untuk ngambilnya juga rada susah. Dan kalau di sini ya jadi cepet aja gitu kalau di bagian pendingin aja. Dan ini tuh bersihinnya gampang juga ya teman-teman, asal kita jangan sampai kenain komponen listriknya. Itu kan bisa dicas ya teman-teman. Dikasih kabelnya juga untuk ngecas, jadi kita nggak perlu repot-repot beli baterai ya teman-teman. Nah, udah deh, langsung dikeringin ya teman-teman. Di sini langsung keringin pakai lap microfiber gitu. Nah, pokoknya jangan sampai kena itunya ya teman-teman, lubang ya untuk ngecasnya itu ada tutupnya sih teman-teman, jadi aman. Tapi sebisa mungkin kalau udah pakai kita langsung lap aja ya teman-teman, supaya barang-barang kita juga awet gitu. Oke. Dipastikan kering sekering-keringnya ya teman-teman. Lanjut, aku juga cuci wadahnya ini supaya nggak bau bawang putih. Aku langsung kasih sabun. Itu sabunnya posisinya udah aku campur dengan air ya teman-teman. Jadi irit gitu teman-teman, kita pakai sabun cuci piring tuh. Oke, kita lanjut juga cuci merangkap tadi. Nah, ini teman-teman sangat-sangat tajam. Jadi harus sangat hati-hati ya teman-teman, karena saat aku beli alat ini, pas aku unboxing gitu ya teman-teman, aku nggak lihat gitu di dalamnya itu ada si pisaunya itu gitu. Jadi aku sambil matanya kemana, aku buka kardusnya, terus aku pegang gitu, langsung aku ambil komponennya. Ternyata si pisaunya ini terpisah gitu dari alat ininya gitu ya, alat penggilingnya gitu tadi, yang warna hijau sama yang warna bening itu. Jadi aku pegang dan tanganku tiba-tiba berdarah. Aduh, aku kaget banget. Lah, apa ini yang tajam-tajam? Ternyata pisaunya teman-teman. Aduh, itu sangat-sangat tajam teman-teman. Tapi ya memang kita perlu ya teman-teman pisau yang tajam, sehingga tuh menghasilkan bawang putih yang lumayan halus gitu ya teman-teman. Terus suami aku tadi, mah tolong request tadi, tolong dong kupasin mangga. Ini tuh namanya mangga kopior ya teman-teman. Jadi suami aku kalau beli mangga tuh dia katanya seneng yang mangga kopior ini. Katanya mangga kopior itu harum gitu ya. Selain mangga Bali, mangga harum manis, dia juga katanya suka mangga kopior. Kalau aku sih, kalau untuk harum, aku yang penting ngerasa sih ya teman-teman. Jadi aku lebih senangan mangga Bali gitu ya, mangga harum manis Bali biasa. Sama lebih senang juga cengkir, kalau enggak mangga gedong. Nah, karena lagi musim mangga ya teman-teman. Di Bandung itu sekilonya sekarang mangga kopior gini 20.000 kalau nggak salah teman-teman. Kemarin suami aku sih yang beliin teman-teman. Jadi ya udah deh, kita tinggal potongin aja dan kita makan nanti bareng-bareng. Nah, itu suami aku datang. Dia juga lagi siap-siap nyiapin pesanan pelanggan ya teman-teman. Hari ini kita ada pesanannya tuh kue sus 1 kotak dan juga risoles. Kalau teman-teman yang ada di Bandung boleh juga cobain kue sus kita ya teman-teman. Kami juga menerima pesanan kue ulang tahun, bisa request model teman-teman.
boleh ya, silahkan japri aja langsung di nomor WA yang sudah tertera di deskripsi box. Thank you sebelumnya teman-teman. Sambil aku potong, aku juga sambil nikmatin mangganya. Manis, ada yang manis teman-teman, tapi ada juga sebagian yang asam sedikit, yang rada belum matang gitu ya. Jadi rasanya nggak terlalu manis, tapi ya dingin aja gitu teman-teman. Tapi ya enak aja. Tuh aku lagi nikmatin juga ini si biji mangga. This is the best part of mangga ya teman-teman. Tapi katanya jangan terlalu sampai kena biji, karena itu bisa bikin gigi kita cepet ngilu gitu ya teman-teman. Enak sih ini, rasanya manis banget, makanya aku sampai sambil menikmatin aja gitu, nikmatin si bijinya, enak banget teman-teman. Boleh ya teman-teman kasih komen, kasih saran buat aku supaya channel YouTubeku ini boleh berkembang. Nah ini tuh anakku baru bangun. Nah ini dia kue sus aku teman-teman, kue sus kami maksudnya, sus menak. Nah itu tuh isi 9 ya teman-teman, ada rasa coklat, buah, dan juga yang original. Lanjut, pekerjaan emak-emak tidak pernah usai. Setelah anakku bangun, langsung aku beresin kasurku ya teman-teman, supaya bersih, rapi selalu gitu ya. Dan bersyukurnya anakku yang kecil, si Cedro, umur 2 tahun 9 bulan, dia udah lepas pampers ya teman-teman. Walaupun awalnya sudah ada susah gitu ya teman-teman, ya butuh effort juga untuk mengajari dia supaya toilet training, jadi nggak usah ngompol-ngompol di mana-mana. Tapi perjuangan itu terbayarkan gitu ya. Terbayarkan saat anak kita tuh udah nggak ngompol lagi gitu, udah nggak harus pakai pampers lagi, karena sekarang kan beli pampers juga lumayan ya teman-teman. Jadi secepat mungkin dia boleh toilet training, dan ya jadi meringankan pekerjaan juga ya teman-teman, dan juga kita save money dan juga save the world ya teman-teman, karena kan pastinya itu pampers jadi bikin bumi kita tambah panas dan sedih ya teman-teman. Sampahnya itu udah menumpuk banget di muka bumi ini. Dan juga ya enak aja teman-teman, ringkas gitu kemana-mana. Kalau misalkan dia mau pipis, yuk bilang ke kamar mandi ya kalau mau pipis gitu kan. Jadi kita nggak usah harus ganti-ganti pampersnya lagi. Nah lanjut juga, aku setelah beresin kasur, beres-beres dapur yang tadi setelah cuci-cuci piring teman-teman, aku bikin kerak piring lagi ya, aku masukin ke tempatnya. Dan ya kerjaanku hari ini aja sih teman-teman. Aku juga barusan udah nyapu-nyapu dikit, ngevakum kamar juga udah. Dan habis ini aku mau masak, rencananya masak kangkung tadi ya teman-teman, yang udah aku guntingin. Dan setelah ini juga aku mau masak udang, ada sedikit udang sisa, dan aku mau olah jadi udang saus mentega. Mantap kan? Ayo teman-teman, selamat berjuang, semangat kita untuk beberes, untuk bersih-bersih, untuk jadi ibu rumah tangga yang boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Cari lelahmu tidak akan sia-sia ya teman-teman. Yuk, aku temenin beres-beresnya sambil nonton YouTube aku. Dan kalau teman-teman ngerasa dapat manfaat dari channel YouTube aku, boleh dong silakan di like, di share, di komen, dan juga tentunya di subscribe ya teman-teman, supaya aku juga selalu
punya motivasi juga untuk teman-teman dalam aku membuat YouTube channel ini gitu teman-teman ya. Kita sama-sama saling menyemangati, mensupport. Oke.